Pemberlakuan pidana mati ini memang selalu menjadi kontroversi. Sampai dengan sekarang, selalu menjadi kontroversi. Yang banyak menolak pemberlakuan pidana mati adalah pegiat hak asasi manusia. Sekarang kita lihat bagaimana pidana mati di berbagai negara di dunia. Ada negara dengan sistem hukum dan konstitusi yang melarang mutlak adanya hukuman mati. Berdasarkan data dari Amnesty International, negara yang sistem hukum dan konstitusinya melarang hukuman mati ada 106 negara. Kemudian negara yang memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan serius dalam keadaan luar biasa ada 7 negara. Kemudian negara yang dengan hukuman mati dalam sistem hukumnya tetapi tidak mengeksekusi siapapun selama setidaknya 10 tahun, dan memiliki kebijakan atau komitmen yang lebih formal untuk tidak melakukan eksekusi sejumlah 29 negara. Jadi 29 negara, ini sebenarnya di negaranya hukumnya memperbolehkan ada hukuman mati. Akan tetapi tidak dilaksanakan atau dilakukan moratorium penghentian eksekusi pidana mati. Ada 29 negara. Nah, negara ini dinilai komitmen untuk menghapuskan pidana mati sekalipun dalam sistem hukumnya itu masih tersedia. Kemudian ada negara yang mempertahankan hukuman mati dalam hukum dan melakukan eksekusi atau belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang untuk tidak mengeksekusi. Ini termasuk Indonesia di dalamnya, yaitu sejumlah 56 negara. Dari sejumlah 56 negara masih mempertahankan adanya hukuman mati, baik di dalam sistem hukumnya maupun di dalam praktek penegakannya. Nah, jadi ini beberapa kategori negara terkait dengan hukuman mati. Paling banyak memang negara-negara di dunia sudah tidak lagi memberlakukan hukuman mati. Artinya sistem hukum dan konstitusi negaranya melarang adanya hukuman mati. Karena tadi dianggapnya hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara tidak punya kewenangan untuk mencabut nyawa seseorang. Karena nyawa seseorang itu menjadi hak dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemberi nyawa itu untuk mencabutnya. Jadi siapapun termasuk negara tidak boleh mencabut nyawa seseorang. Karena itu dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat pokok. Sementara untuk peringkat yang kedua, negara yang tetap mempertahankan hukuman mati dan dalam prakteknya pun juga dilakukan eksekusi hukuman mati. Indonesia termasuk salah satu dari 56 negara ini. Ya, saya kira termasuk Cina, Korea Utara masih memberlakukan hukuman mati dan juga melakukan eksekusi hukuman mati. Jadi masuk dalam 56 negara yang masih memberlakukan ketentuan hukuman mati. Nah, sekarang bagaimana pengaturan di Indonesia? Indonesia masih mempertahankan pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas tindak pidana yang dianggap berat saja. Jadi tidak semua delik diancam dengan pidana mati. Tapi pidana mati benar-benar sangat dibatasi untuk tindak pidana tertentu yang dianggap berat saja. Apa saja tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP? Yang pertama, diatur dalam pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 140 ayat 3 tentang kejahatan terhadap negara. Pasal 104 ini mengatur delik makar. Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden. Ancamannya adalah pidana mati. Karena dianggap itu merupakan serious crime, kejahatan yang serius
karena mengancam nyawa presiden atau wakil presiden sebagai simbol negara. Kemudian pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Jadi hanya pembunuhan berencana saja yang diancam dengan pidana mati. Kalau pembunuhan yang tidak direncanakan, misalnya ada orang papasan dengan orang lain, emosi, kemudian saling membunuh satu dengan yang lain, yang satu terbunuh, maka itu bukan pembunuhan berencana, tapi pembunuhan yang tanpa direncanakan. Pasal 338 KUHP. Ancaman pidananya paling lama hanya 15 tahun penjara. Tapi kalau pembunuhan sudah direncanakan terlebih dahulu, maka baru diancam dengan pidana mati. Kemudian pasal 365 ayat 4 tentang pidana bagi pencurian berat, yaitu orang yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, atau perampokan yang mengakibatkan matinya korban, maka diancam dengan pidana mati. Kemudian pasal 444 tentang pembajakan di laut atau piracy, sungai pesisir. Jadi pembajakan itu memang sudah dianggap serious crime oleh internasional. Maka pembajakan atau piracy itu sudah dikategorikan sebagai international crime karena pembajakan itu merupakan kejahatan yang mengancam keamanan dunia. Kemudian pasal 479K ayat 2 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Karena kejahatan terhadap penerbangan itu sangat membahayakan bagi nasib banyak orang yang ada di atas pesawat, maka ancaman pidananya adalah pidana mati. Di luar KUHP, ada beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu narkotika, tapi hanya untuk pengedarnya. Kalau pengguna murni dengan jumlah yang sangat kecil, biasanya hanya akan direhabilitasi karena dia dianggap sebagai korban. Tapi kalau sampai mengedarkan, maka ancaman pidananya adalah hukuman mati. Beberapa warga negara asing yang membawa narkoba ke Indonesia, kemudian mengedarkannya, ketahuan, maka diputus oleh pengadilan dengan hukuman mati. Korupsi sebenarnya ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan korupsi dengan kategori tertentu dijatuhi pidana mati. Tetapi memang rumusannya tidak jelas, sehingga sampai dengan sekarang belum ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor. Selama ini yang paling berat yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara sampai mati. Seperti yang diputus terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar, yaitu pidana penjara seumur hidup. Kemudian terorisme juga ada ancaman hukuman mati dan pelanggaran HAM yang berat atau the gross violation of human rights yang menyangkut dua kejahatan, yaitu crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genocide atau kejahatan genosida. Ini beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Jumlahnya tidak banyak. Dan semuanya ini dianggap sebagai serious crimes, kejahatan yang sangat serius sehingga perlu ditanggulangi dengan ancaman berupa pidana mati. Ya, sekarang bagaimana pelaksanaan pidana mati di Indonesia? Kalau kita merujuk pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Berarti pada mulanya, hukuman mati di Indonesia itu dilaksanakan dengan cara digantung. Tapi mulai tahun 1964 melalui Undang-Undang Nomor 2 dilakukan perubahan terhadap pelaksanaan pidana mati. Dari yang awalnya dengan cara digantung menjadi dengan cara ditembak. Jadi sampai sekarang pemberlakuan pidana mati di Indonesia itu dengan cara ditembak, tidak lagi digantung. Nah, di beberapa negara menerapkan berbeda-beda. Di negara-negara bagian Amerika Serikat misalnya,
ada yang dengan cara disetrum, ada yang dimasukkan ke ruang hampa udara, ada yang disuntik. Kalau di Arab Saudi dengan cara dipancung, dipenggal kepalanya. Kalau di Mesir dengan cara digantung. Itu cara-cara eksekusi pidana mati yang antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Ini di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana di dalam Islam? Dalam jinayat, ada beberapa jarimah yang diancam dengan pidana mati. Misalnya, pembunuhan sengaja atau al-qatlu abdan. Pembunuhan yang memang disengaja, dikehendaki oleh pelakunya. Maka hukuman pokoknya adalah qisas jika tidak ada maaf dari keluarga korban. Apa itu qisas? Qisas adalah pembalasan. Kalau pelakunya membunuh, berarti pelakunya dihukum dengan dibunuh juga, yaitu hukuman mati. Ya, bedanya tadi kalau di dalam hukum Indonesia tidak semua pembunuhan sengaja itu ancamannya hukuman mati. Hanya berupa hanya tindak pidana pembunuhan yang direncanakan saja yang diancam dengan hukuman mati. Sementara kalau tidak direncanakan diancam dengan pidana penjara. Tapi kalau dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang disengaja atau yang dikehendaki oleh pelakunya, maka berupa qisas jika tidak ada maaf dari keluarga korban. Kemudian perampokan atau hirobah yang menghabisi nyawa korbannya, yaitu diancam dengan hukuman mati. Kemudian zina muhson, seorang pezina yang sudah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, artinya dia berselingkuh, maka hukumannya adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan cara tertentu, yaitu dengan ditanam badannya, nongol kepalanya, dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi zina muhson. Kemudian di beberapa riwayat misalnya ada juga riddah. Orang yang keluar Islam kemudian bergabung dengan musuh. Dia mengkhianati umat Islam. Maka ancamannya adalah hukuman mati. Karena dianggapnya membahayakan bagi Islam dan umat Islam. Tapi kalau hanya murtad saja, itu tidak merupakan jarimah riddah. Masuk ke dalam jarimah riddah kalau orang tersebut keluar dari Islam, kemudian bergabung dengan musuh dan ikut memerangi umat Islam. Dia membocorkan rahasia umat Islam. Kemudian al-baghyu, pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Ini juga diancam dengan hukuman mati. Jadi di dalam Islam, beberapa jarimah memang diancam dengan hukuman mati. Dalilnya sebagian ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 178 misalnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla dan seterusnya. Al-Baqarah 194, Al-Maidah 33, 45, kemudian Al-Isra 33, Al-Hujurat 9 sampai 10 dan beberapa hadis. Termasuk hukuman bagi zina muhson ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis, yaitu hukuman rajam. Ditanam badannya, nongol kepalanya, lempari batu sampai mati. Ya, saat ini memang banyak negara-negara barat yang sudah menghapuskan pidana atau hukuman mati. Termasuk Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870. Dari kita yang menggunakan KUHP Belanda masih mempertahankan pidana mati. Sementara Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870. Ya, sekarang apa yang menjadi kontroversi terkait dengan pemberlakuan hukuman mati? Terkait dengan kontroversi ini, selalu ada dua kelompok yang muncul. Kelompok yang pertama adalah kelompok abolisionis atau kelompok yang menentang hukuman mati. Kemudian yang kedua, ada kelompok retensionis sebaliknya, yaitu kelompok yang mendukung penerapan pidana mati. Nah, sekarang kita lihat alasannya bagi kelompok abolisionis atau kelompok yang menentang hukuman mati. Menurut kelompok ini, hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak hidup
yang termasuk non-derogable rights atau hak yang tidak dapat diganggu gugat. Memang menurut beberapa instrumen hak asasi manusia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan kalau hak hidup itu merupakan non-derogable rights, hak yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga sekalipun negara yang menerapkan, maka negara itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Karena hak hidup itu tidak bisa dibatasi. Kemudian yang kedua, hukuman mati menutup kesempatan bagi seseorang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Jadi dengan memberlakukan hukuman mati seolah-olah menutup peluang pertaubatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri kembali. Karena apa? Karena dia akan dihukum mati. Setelah dihukum mati nyawanya hilang, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga alasannya, pelaksanaan pidana mati dengan cara apapun yang ada sekarang ini tetap dianggap tidak manusiawi. Jadi mau ditembak, mau diracun, mau dipancung, mau digantung, itu dianggapnya merupakan cara-cara yang tidak manusiawi di dalam memperlakukan seseorang sekalipun orang tersebut merupakan penjahat. Yang keempat alasannya, khawatirnya jika terjadi kesalahan hakim dalam menghukum seseorang, maka tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Ya, kalau hakim salah menghukum, hukumannya hanya pidana penjara, maka negara nanti bisa memberikan kompensasi, penggantian. Tapi kalau yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana mati, maka tidak mungkin lagi diperbaiki karena orangnya sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, hukuman mati tidak menjamin dapat mencegah terjadinya kejahatan. Buktinya apa? Buktinya pengedar narkoba sudah banyak yang dieksekusi mati sampai sekarang masih banyak juga. Kasus terorisme sudah banyak pelakunya yang dihukum mati, tapi masih terjadi terorisme. Kasus pembunuhan berencana, sekalipun sudah banyak orang dihukum mati, tapi sampai sekarang juga masih banyak itu kasus-kasus pembunuhan yang direncanakan. Itulah yang menjadi alasan kelompok abolisionis sehingga menyatakan adanya hukuman mati itu tidak dapat menjamin tercegahnya terjadinya kejahatan. Ini paling tidak beberapa alasan dari kelompok abolisionis yang menentang adanya pemberlakuan pidana atau hukuman mati. Ya, sekarang yang kedua adalah kelompok retensionis, kelompok yang mendukung pidana mati. Apa alasan dari kelompok retensionis? Nah, sekarang kita lihat alasan kelompok retensionis, kelompok yang mendukung pidana mati. Pidana mati bukan merupakan pelanggaran HAM. Kenapa bukan merupakan pelanggaran HAM? Karena Tuhan sendiri, Sang Pemberi kehidupan, telah mendelegasikan kepada manusia untuk menjatuhkan hukuman mati pada kejahatan tertentu. Misalnya dalam Al-Baqarah 178, Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan atas kalian qisas di dalam kasus pembunuhan sengaja. Sekarang kita lihat, apa itu definisi hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga wajib dilindungi, dijunjung tinggi oleh semua orang termasuk negara. Siapa yang memberi hak asasi manusia? Tuhan. Berwenang nggak Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menerapkan hukuman mati? Berwenang. Kenapa? Karena perintah itu berasal dari Sang Pemberi hak asasi manusia. Tuhan saja yang memberi hak asasi manusia mendelegasikan kok kepada manusia untuk menjatuhkan hukuman mati. Tuhan berwenang. Kenapa kita mengharamkan hukuman mati sementara Sang Pemilik HAM sendiri telah memerintahkan untuk diterapkan hukuman mati? Oleh karenanya maka
penerapan hukuman mati ini tidak melanggar HAM. Kenapa? Karena ini perintah dari sang pemilik hak asasi manusia. Kemudian alasan yang kedua, pidana mati ini merupakan sanksi yang paling berat. Sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Dengan demikian, kesalahan dalam penjatuhan hukuman itu dapat dihindari. Di dalam Islam yang dulu pernah saya sebutkan, ada kaidah idra'ul hudud bisyubhat. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had ketika ada subhat, ada keraguan sekecil apapun. Dari hakim itu menjatuhkan hukuman mati kalau memang sudah hakul yakin, sudah sangat yakin bahwa tidak ada keraguan sama sekali telah terjadi kejahatan yang oleh Islam diperbolehkan diancam dengan hukuman mati. Kemudian alasan yang ketiga, penilaian kaum abolisionis yang berpandangan bahwa cara pelaksanaan pidana mati tidak manusiawi harus secara adil diperbandingkan dengan kekejaman pelaku kejahatan terhadap korban. Kaum abolisionis hanya melihat pada bagaimana pelaku diperlakukan oleh negara. Kaum abolisionis mestinya adil dengan melihat bagaimana cara pelaku kejahatan memperlakukan korbannya. Mana lebih manusiawi, yang dilakukan pelaku terhadap korban kejahatan atau yang dilakukan negara kepada pelaku. Misalnya seorang pelaku pembunuhan berencana melakukan pembunuhan yang sangat sadis menggunakan alat tertentu, bahkan tidak sedikit yang dilakukan mutilasi. Badannya dipotong-potong untuk menghilangkan jejaknya. Kemudian ketahuan, oleh negara dieksekusi mati dengan cara ditembak. Mana yang lebih manusiawi? Perlakuan negara terhadap pelaku kejahatan atau perlakuan pelaku terhadap korbannya? Islam selalu mendudukkan pelaku dengan korban secara adil. Sementara hukum pidana itu banyak yang hanya berorientasi perlindungan terhadap pelakunya, yang diperhatikan tuh HAM pelakunya. Sementara HAM korbannya diabaikan. Padahal korban ini mengalami penderitaan yang luar biasa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dengan demikian maka, mestinya dilihat secara proporsional. Apa yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan itu pasti jauh lebih manusiawi dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh penjahat kepada korbannya. Ini beberapa alasan kelompok retensionis yang mendukung tetap diberlakukan pidana mati. Ya, sekarang bagaimana di dalam rancangan KUHP Indonesia? Dalam pasal 67 rancangan KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana yang lain. Jadi di dalam rancangan KUHP, tidak mungkin ada satu kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman mati saja. Pasti ancaman hukuman mati itu dialternatifkan atau diopsikan dengan ancaman hukuman yang lain, misalnya penjara. Dan menurut rancangan KUHP, pidana mati itu sebagai emergency exit, sebagai pintu darurat, manakala memang sudah sangat diperlukan untuk diterapkan kepada penjahat tertentu. Maka di dalam rancangan KUHP ada pidana mati bersyarat. Ketika orang sudah diputus oleh hakim dengan pidana mati, maka dilakukan penundaan eksekusi maksimal 10 tahun. Nah, kalau ternyata selama menjalani masa penundaan eksekusi, ada tanda-tanda semakin membaiknya narapidana itu, menunjukkan adanya pertaubatan yang dialami oleh pelakunya atau narapidana tersebut, maka pidana mati ini bisa berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Ya, apa yang dirumuskan di dalam rancangan KUHP ini mencerminkan konsep monodualistik dan daderstrafrecht. Mono itu satu, dualistik dua. Dua dalam kesatuan.
antara memberikan perlindungan terhadap pelakunya, juga memberikan perlindungan terhadap korbannya. Jadi dua-duanya diberikan perlindungan secara proporsional dengan memposisikan pidana mati sebagai upaya terakhir atau emergency exit yang diterapkan manakala dalam keadaan yang sangat diperlukan.